Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Tetap sehat, tetap semangat, tetap ceria ya. Anakku sekalian, di masa pandemik ini satu hal yang harus kita ingat adalah tetap menjaga kondisi tubuh kita agar tetap fit, menjaga imunitas kita ya. Itu adalah salah satu upaya kita untuk menjaga diri dari berbagai penyakit. Masih bersama dengan saya di pembelajaran ilmu pengetahuan alam. Anakku sekalian, beberapa waktu lalu kita sudah membahas tentang pewarisan sifat. Ya, saya pernah katakan bahwa dalam pewarisan sifat kita akan bahas beberapa subbab. Kita sudah membahas tentang materi-materi genetik ya yang berkaitan dengan nanti persilangan, terus istilah-istilah persilangan. Sampailah sekarang ya saat ini kita akan membahas tentang hukum Mendel ya. Nah, untuk hukum Mendel ini masih masuk ke dalam kompetensi dasar yang sama, yaitu mengidentifikasi proses dan hasil pewarisan sifat serta penerapannya dalam pemulihan makhluk hidup. Diharapkan ya setelah pembelajaran ini kita dapat mengetahui. Setelah kita mengetahui, kita memahami tentang konsep persilangan menurut Mendel. Lalu kita memahami konsep persilangan monohibrid dan dihibrid ya. Oke. Siapa itu Mendel, Nak? Beliau nama lengkapnya adalah Gregor Johann Mendel. Ya, lahir pada tahun 1822 dan meninggal di tahun 1884. Beliau dijuluki sebagai bapak genetika yang mengawali penelitian tentang pewarisan sifat pada tumbuhan kacang kapri. Berkat penelitian beliau ini ya sekarang dunia memahami tentang pola-pola pewarisan sifat suatu organisme. Konsep beliau sempat ditolak pada saat itu, tapi kemudian ditelaah kembali ternyata memang ini adalah dasar dalam pemahaman pewarisan sifat. Hasil penelitiannya terangkum dalam sebuah buku The Experiments on Plant Hybridization ya. Oke. Nah, Mr. Mendel ini mengawali penelitiannya dengan menentukan galur murni. Galur murni atau pure line ini merupakan tanaman yang pada proses penyerbukan sendiri menghasilkan keturunan yang memiliki sifat yang sama dengan tanaman induknya. Galur murni ini terdapat pada tanaman yang bersifat homozigot ya, homozigot dominan ataupun homozigot resesif ya. Istilah homozigot resesif dominan itu kalian sudah insyaallah sudah memahami dari pertemuan kita sebelumnya ya. Oke. Nah, lalu setelah beliau meneliti ada beberapa hasil yang beliau kemukakan tentang hasil penelitiannya. Setiap organisme dikendalikan oleh sepasang penentu sifat. Penentu sifat ya, berarti materi genetik yang dimaksudkan. Faktor penentu sifat memperlihatkan salah satu sifat penampakan dari luar. Terlihat dari luar, salah satu. Ya, bukan keduanya. Walaupun nanti ada penyimpangan ya, sedikit penyimpangan pada sifat ini. Nah, faktor penentu sifat dapat menutupi faktor penentu sifat lainnya. Ya, ada sifat yang kuat, ada sifat yang menang. Lalu faktor penentu sifat dapat tertutupi oleh penentu sifat lainnya. Artinya ada yang individu yang bersifat menutupi, ada individu yang tertutupi. Ya, individu galur murni ya memiliki sepasang penentu sifat yang sama. Faktor penentu sifat memisah secara bebas pada saat pembentukan gamet atau sel kelamin. Ini kita ingat pada saat reproduksi sel ya, materi tentang reproduksi sel yang sebelumnya atau pada saat pembelahan sel ya. Setiap faktor penentu sifat dapat berpasangan secara bebas ketika pembentukan gamet.
Akhirnya dengan hasil penelitian beliau ini, beliau mengemukakan menjadikannya sebagai sebuah postulat atau hukum. Kita kenal dengan hukum Mendel. Hukum Mendel ini terbagi menjadi dua, yaitu hukum Mendel 1 dan hukum Mendel 2. Hukum Mendel 1 dikenal dengan nama segregation. Nah, pada saat pembentukan gamet atau sel kelamin, kedua gen induk ya atau galur murni atau parentnya atau parentalnya merupakan sepasang alel ini akan memisah secara bebas ya, memisah tiap-tiap gamet menerima satu gen dari induknya, yaitu segregation. Yang kedua adalah hukum Mendel 2. Hukum berpasangan secara bebas, independent assortment. Apabila dua individu mempunyai dua pasang atau lebih sifatnya, maka diturunkannya sepasang sifat secara bebas, tidak bergantung pada pasangan sifat lainnya. Nah, anakku sekalian, hukum Mendel 1 dan hukum Mendel 2 ini bisa diaplikasikan pada persilangan monohibrid dan dihibrid. Nah, persilangan monohibrid ini masuk ke dalam hukum Mendel 1. Persilangan monohibrid merupakan persilangan dengan satu sifat beda. Satu sifat. Sifat contohnya ya adalah warna bunga. Contohnya lagi adalah bentuk buah. Ya, contohnya lagi adalah bentuk mata misalkan, warna bola mata. Bentuk rambut. Ya, itu adalah contoh sifat yang disebut dengan sifat. Nah, sifat yang kuat disebut dengan dominan, sifat yang menang, sifat yang menutupi sifat lainnya ya, menutupi sifat lainnya. Sifat yang lemah atau yang kalah kita sebut dengan resesif, ini sifat yang tertutupi. Saya ambil contoh, ibu kalian rambutnya lurus, ayah kalian rambutnya keriting, ternyata kalian rambutnya lurus ya. Nah, berarti sifat yang dominan diturunkan dari ibu kalian, ya, seperti itu. Contohnya lagi di sini adalah persilangan mawar merah dan mawar putih. Dikatakan mawar merah dominan dan mawar putih resesif. Berarti nantinya mawar putih ini akan kalah warnanya dengan warna merah, ya. Oke. Lalu kita lihat di sini persilangan dihibrid dari katanya dihibrid. Anakku sekalian, untuk mempelajari ilmu pengetahuan alam IPA, salah satu dalam biologi ini sedikit mudah ketika kita memahami arti katanya. Seperti ini, di artinya kan dua ya, hybrid itu silang. Berarti dengan dua sifat berbeda persilangannya. Nah, persilangan yang dilakukan pada dua sifat berbeda. Contohnya, persilangan dihibrid antara kacang ercis berbiji bulat berwarna kuning, homozigot. Bulat, biji bulat dan warna kuning adalah sifat. Ada berapa sifatnya? Biji dan warna, berarti ada dua sifat. Homozigot artinya dia memiliki sepasang alel yang sama. Ya, homo, sepasang gamet yang sama, disimbolkan dengan B besar, B besar, K besar, K besar. Dengan kacang ercis disilangkan dengan kacang ercis berbiji keriput berwarna hijau, homozigot. Biji keriput warna hijau adalah sifat ya. Sifat berarti ada berapa sifat, Nak? 1, 2, betul. Ada dua sifat. Disimbolkan dengan B kecil, B kecil, K kecil, K kecil. Semua keturunan pertamanya atau filialnya, filial satunya adalah kacang ercis dengan dua sifat berbeda tersebut adalah kacang ercis berbiji bulat berwarna kuning. B besar, B kecil, K besar, K kecil. Anakku sekalian, kalau B besar, B besar, K besar, K besar atau B kecil, B kecil, K kecil, K kecil kita sebut dengan homozigot. Nah, yang ini nih hasil keturunannya kita sebut dengan heterozigot. Sepasang alel yang tidak sama, B besar dengan B kecil. Simbol dari
huruf kapital menandakan kalau ini sifatnya dominan, sedangkan ini sifatnya resesif. Kalau kita silangkan B bulat dengan keriput, nanti keriputnya yang akan tampak, ya, tapi tetap memiliki sifat. B besar, K besar ini kita sebut dengan genotif, pembawa sifatnya. Sedangkan warna, terus bentuk itu kita sebut dengan fenotif, tampak atau kelihatan oleh indera mata kita. Ya, demikian tentang konsep hukum Mendel dan monohibrid dan dihibrid. Kita lanjutkan dengan jelajah konsep. Silakan kalian untuk lebih memahaminya lagi, membuktikan hukum segregasi bebas. Ya, silakan. I think it's enough. Terima kasih. Cukup sekian, sampai berjumpa kembali di persilangan monohibrid dan dihibrid. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.